Masih bersama saya, Eni Darti, SPDSD. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SDN 4 Sukadana. Berikut video pembelajaran kinerja saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada di antara teman kalian yang tidak masuk? Ada semua? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita yang akan datang, dan kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan bisa sukses untuk kehidupan yang akan datang. Boleh ibu guru minta tolong satu orang memimpin doa? Yang Herianto. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut ia berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingin tetap menanamkan sikap nasionalisme kepada kalian, tentunya dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita. Di mana setelah memiliki sikap nasionalisme, kita akan memiliki rasa cinta kepada negara kita. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kalian boleh berdiri dan posisinya pada Terima kasih. Kalian boleh duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, guru ingin bertanya dulu kepada kalian. Di pembelajaran kemarin, masih ingat nggak kemarin kita sudah buat apa kemarin? Masih. Kemarin kita buat apa? Tabung. Itu bentuk dari apa? Ya, reklame berupa embalase. Karena embalase itu adalah apa itu embalase? Iklan yang berada pada kemasan. Nah, untuk sekarang ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 3 belajar wirausaha, pembelajaran 3 ya.
tujuan. Setelah belajar hari ini, tentunya kita diharapkan dapat mengetahui sifat-sifat magnet, kemudian bagaimana cara membuat magnet, ya, berserta dengan langkah-langkahnya. Kemudian setelah menanyakan video nanti, kalian juga dapat melihat bagaimana cara membuat magnet, ya. Itu beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah membuat magnet, kalian juga dapat mengisi formulir, yaitu formulir pengiriman barang, di mana ada penerima barang, kemudian ada yang mengirimkan kita barang. Itu yang kita pelajari hari ini, ya. Di rumah tentunya kalian pernah punya mainan. Punya mainan di rumah? Mainan kalian itu terkadang ada yang terbuat dari magnet. Mainan yang kalian beli itu bisa sampai kepada kalian itu melalui beberapa proses. Tentunya pabriknya ada di luar daerah kita, sehingga untuk bisa masuk ke wilayah kita harus melalui proses pengiriman, ya. Nah, dari beberapa mainan tersebut ada yang terbuat dari magnet. Masih ingat magnet? Masih ingat ya belajar magnet? Iya. Magnet itu punya kutub, ada kutub utara, kutub selatan. Kemudian beberapa sifat magnet itu yaitu memiliki gaya tarik, kemudian memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Kemudian apabila kutubnya senama, maka akan tolak menolak, ya. Itu sifat-sifat magnet. Dan tentunya yang akan ditarik itu adalah barang yang berupa dari logam, bisa besi dan baja. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana membuat magnet. Nah, untuk mengetahui cara membuat magnet, Bu Guru ada video. Disimak ya. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya, agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakunya sudah bisa menarik niti meskipun daya magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi, namun karena kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis, dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lilit sampai banyak, terus dipadatkan, lilit lagi. Semakin banyak lilitannya akan semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti di ujung-ujungnya itu akan menjadi panas. Jadi deh magnet sederhananya. Yuk kita coba apakah ini bekerja. Nah, berhasil.
dengan cara digosokkan. Tentunya menggunakan magnet dan ada besi. Kita menggosok besinya, baru kita coba ke paku kecil, ya. Itu digosok-gosokkan saja. Kemudian dengan cara diinduksi, dan yang ketiga itu dengan cara diadu listrik. Kalau dengan induksi itu bisa kita menggunakan jarak, ya, makanya kita butuh penggaris. Kalau yang diadu listrik kita bisa menggunakan batu baterai, ya. Sekarang Ibu Guru punya beberapa bungkusan, ya. Ibu Guru punya beberapa bungkusan. Tetapi sebelum Ibu Guru bagikan bungkusan ini, Ibu Guru mau kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke? Silakan duduk beserta sesuai dengan kelompoknya. Nanti Ibu Guru masing-masing bungkusan ini adalah percobaan dengan 3 percobaan magnet. Ada yang menggunakan dengan cara digosok, ada yang dengan induksi, kemudian ada dengan diadu listrik. Jadi kalian akan dibagi 3 sesuai dengan jumlah percobaan kita. Nah, untuk yang kelompok 1 Ibu Guru kasih yang ini, tapi jangan dibuka dulu, oke? Kemudian yang kelompok 2 Ibu Guru kasih bungkusan yang ini. Dan kelompok yang ketiga dapatnya adalah yang paling besar, ya. Rahasia bagiannya. Ibu Guru ambilkan dulu LKPD-nya. Jadinya itu sudah ada materi, kemudian langkah-langkah membuat magnet sudah ada, ya. Kalian buka bungkusan tersebut. Isinya ada apa? Isinya ada apa? Ada magnet. Kemudian ada apa juga? Ada paku. Kemudian kalau di kelompok 3 itu isinya apa? Ada baterai dan paku. Berarti kalian sudah tahu bahwa masing-masing kelompok akan melakukan percobaan yang berbeda, ya. Kalau yang sebelah sini ini dapatnya untuk kelompok 1, ya. Percobaan 1. Kemudian yang sebelah sini percobaan yang kedua. Lalu yang sebelah ini adalah percobaan yang ketiga. Mungkin aku yang belajar itu tulis di sini, ya. Karena pensilnya luar jangan dimakan dulu berapa. Sudah 5 kali. Jadi di sini kita ada berapa kali yang dapat nempel. Kamu coba ini. Oke. Ditarik. Oke. Itu perlu. Ini yang nulis, ya. Ini yang nulis. Nanti kalau menuliskan berapa itu coba di sini berapa paku. Kalau menuliskan nanti kita tambah, ya. Berapa yang kita? Ya, kita tulis ini. 4 cm. Berapa lagi?
Ya, itu berapa paku? Lihat semua lihat. Ya, tulis saja. Hasilnya ditulis. Kalau sudah selesai, sekarang kalian akan mengisi lembar percobaan tersebut dengan langkah-langkah yang sudah ada, ya. Silakan kalian diskusikan. Sudah ada yang mulai diisi? Iya, langkah-langkahnya sudah ada ya, tinggal dipindahkan ke sini. Kalian akan menyusun sebuah laporan pembuatan magnet, ya. Silakan ditulis. Yang sebelah sini sudah? Ya, lanjutkan ya. Ya, ada yang lagi membacakan. Hasilnya begini ya, tabel hasilnya pindahkan ke sini. Oke, ditulis ya. Yang 15 kali gosokkan dapat 2. Dibacakan temannya, bacakan, silakan. Oke, bisa? Karena kan yang 20 kali lilitan itu dapatnya 5, berarti tambah banyak lilitannya maka tambah besar gaya magnet yang dihasilkan. Ini dengan berapa ini? Oke, lanjut. Bacakan temannya. 15 kali. Iya, yang 15 kali dapat berapa? Iya, 35. Baik, semua sudah selesai menyusun laporan? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu mau satu-satu bisa membacakan hasil laporan dari percobaan yang sudah dilakukan. Kita mulai dari yang ketiga, ya. Silakan, kelompok ketiga siapa perwakilannya membacakan atau menyampaikan hasil laporannya? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Alat dan bahannya adalah baterai, kawat sepanjang 15 cm, paku besar dan paku kecil. Langkah-langkah percobaan: lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Rekatkan paku besar pada paku kecil. Hasil percobaan: 5 lilitan 1 paku, 10 lilitan 2 paku, dan 20 lilitan 5 paku. Kesimpulan: semakin banyak lilitannya maka semakin besar gaya magnetnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Silakan mulai dulu. Nah, itu hasil percobaan dari kelompok 3, yaitu membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik, ya. Dan kesimpulannya, hasilnya yaitu semakin banyak lilitannya maka gaya magnet yang didapatkan akan semakin besar. Untuk kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan laporannya. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan: magnet paku ukuran besar 1 buah, paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan: gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5. Dekatkan paku besar pada Hasilnya seperti apa? semakin banyak digosokkan semakin besar gaya magnet yang dihasilkan. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, kalian sudah tahu cara membuat magnet, ya. Kalau ingin membuat magnet, kita bisa melakukan 3 cara. Ada yang digosokkan, ini bukan kalian digosokkan, kemudian
dari tujuan percobaan dulu, kemudian kalian menyebutkan alat dan bahannya. Setelah menyebutkan alat dan bahan, kalian menuliskan langkah-langkah percobaan. Lalu berikutnya hasil dari percobaan yang sudah dilakukan, dan terakhir itu kesimpulan. Nah, itu cara membuat sebuah laporan dari percobaan, ya. Magnet atau mainan yang terdapat di magnet itu sudah kita pelajari. Kemudian mainan yang kalian peroleh itu kalian peroleh dari proses pengiriman barang, ya. Masih ingat kalian kemarin sempat membuat sebuah formulir, ya. Tapi saat ini kita akan mengisi formulir pengiriman barang, bukan mengisi formulir pendaftaran. Tapi sekarang kita akan mengisi formulir pengiriman barang, di mana ada orang yang mengirimkannya disebut pengirim, lalu ada yang menerima, ya. Ada yang menerima barangnya. Sekarang Ibu Guru punya video satu lagi nih. Ada video bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Disimak baik-baik ya. Barang yang berisi daftar perincian barang yang dikirim. Surat pengantar barang digunakan sebagai tanda terima penyerahan barang kepada penerima barang. Bagaimana petunjuk pengisian formulir pengiriman barang? Kita simak langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, tulis nama pengirim dan penerima dengan jelas menggunakan huruf kapital. Sudah dilihat videonya ya? Ya. Jadi itu adalah video bagaimana cara kita mengisi formulir pengiriman barang. Ya. Kalian pernah mengirim barang? Belum ya? Kalau penerima barang, biasa kalian belanja di Shopee, belanjanya di Lazada. Itu biasa kita kalau barangnya sudah sampai itu dimintai tanda tangan. Tanda tangan kita sudah menerima barangnya. Di situ ada formulirnya, ya. Formulirnya itu berisi kita sebagai penerima, ada nama kita di sana ya, nama penerimanya, kemudian alamat penerima, provinsinya, kemudian kota kabupatennya di mana, lalu ada kode posnya. Dan yang paling penting juga adalah menyelipkan nomor HP atau nomor telepon yang aktif yang dapat dihubungi, sehingga nanti ketika pengiriman barang kalian bisa dihubungi untuk segera mengambil atau untuk diberitahu alamat yang lebih lengkap, ya. Kemudian setelah penerima itu ada data pengirim barang, ya. Data pengirim barang juga sama isinya, yaitu ada nama, kemudian alamat, provinsi mana, kemudian jangan lupa kode posnya ya. Dan yang terakhir itu ada nomor telepon yang mengirim, ya. Lalu terakhir dikirimnya tanggal berapa itu ditulis juga, ya. Tanggal berapa, bulan dan tahunnya. Dan jangan lupa kalian akan membutuhkan tanda tangan yang sudah mengirim di sini, ya. Sini, kemudian di sini tanda tangan petugasnya. Sehingga ini menjadi bukti bahwa barang tersebut sudah dikirim. Bisa dipahami? Ya. Sekarang kita game dulu biar kamu seger, kita game dulu. Ingat ya, game kita kalau guru bilang gajah, kalian menyebutnya kecil. Kalau guru bilangnya semut, maka kalian menyebut besar. Oke, kita mulai ya. Gajah kecil, gajah kecil, semut besar, semut besar. Iya. Oke, maju. Ayo kita.
Duduk kembali ya. Ini kelompoknya, jangan lupa menulis nama kelompoknya. Di situ sudah ada aturan atau tata cara pengisian formulir. Jangan isi sesuai petunjuk ya. Jangan lupa nomor teleponnya diisi juga, baik itu penerima maupun pengirim barang. Ya, sudah. Iya, nggak apa-apa. Ini sudah ada nomor telepon tadi dibuka di situ. Ya. Ini sudah pakai huruf kapital tidak? Ya, silakan gunakan huruf kapital. Ingat tempat tulis nama. Itu pakai huruf kapital ya. Pakai huruf kapital. Bisa dihapus, bisa dihapus dengan huruf kapital. Kalau yang datang tinggal yang di komputer semua. Ini sudah. Ingat ya aturan penulisan ya. Penulisan nama tempat juga huruf awalnya itu gunakan huruf kapital. Ya. Sudah ada. Ini sudah kita semua. Berarti dia ambil laporannya. Ada yang membacakan ini, terus membacakan peraturan Bapak. Ini sudah diganti, sudah kapital? Iya. Terus nomor ini kode posnya sudah? Nih, apa lagi ada? Provinsi, kabupaten kota. Semua selesai? Sudah selesai membuat formulir? Sudah. Sampai tanda tangan sudah pengirim barangnya? Sudah. Kalau sudah, mari kita lihat satu-satu. Coba kelompoknya Elis, siapa yang bisa? Elis, Rojaton, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama awal Elis. Oke, balik saja, tidak apa-apa, dibalik saja, dibalik saja, dibaca. Nama akhir Sausia. Alamat penerima Jalan Raden Sutawi Jaya Bumbang, Desa Sukadana, NTB, Provinsi NTB, Kota Kabupaten Lombok Timur, kode pos 83603 Iya. Terima kasih, tepuk tangan. Ini hasil pengisian formulir pengiriman barang dari kelompok 3 ya. Ini sudah menggunakan huruf kapital, sudah bagus. Terima kasih, ini hasil kerjanya. Baik, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat magnet, kemudian bagaimana cara mengisi formulir penerimaan barang, pengiriman barang, dan akhirnya kita sampai pada tahap evaluasi di mana saat ini kalian akan menjawab beberapa soal. Bu Guru mohon kalian menjawab soal dengan teliti, baca dengan teliti, dan jawab pertanyaannya dengan baik. Dahulukan yang mudah-mudah ya, yang sulit bisa kalian tanyakan supaya bisa menghasilkan evaluasi yang bagus. Bu Guru bagikan ya. Ini diisi ya.
barang mainan yang ada magnet itu ambil saja, cobain lagi di rumah ya. Kemudian untuk pengiriman barang, ketika kalian menerima barang atau mengirim barang, kalian sudah dapat ilmunya, tinggal kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa belajar setiap hari, karena sukses itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi sukses itu harus diperjuangkan, dan tentunya hanya bisa dilakukan dengan belajar ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Guru minta Haikal saja untuk menunjukkan. Ayo Haikal. Ya, silakan ditunjukkan. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua yang belajar hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita, dan tentunya kalian Ibu Guru doakan semoga sukses, belajar terus di rumah. Kemudian untuk menjaga diri, kita jangan lupa stay at home. Meskipun kita sudah bisa belajar dengan tatap muka, tetapi tetap tidak boleh keluar rumah kemana-mana ya. Selesai dari sekolah, pulang, dan di rumah untuk menjaga diri. Kemudian jangan lupa tetap mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan masker ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dan terima kasih Bu Guru ucapkan dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran saya kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pakuan Bogor yang sudah menerima saya menjadi mahasiswa pada PPG Darjah Angkatan 4 tahun 2021. Tidak lupa saya pun mengucapkan terima kasih kepada semua dosen yang sudah membimbing kami, termasuk juga dosen pembimbing pada saya yaitu Dr. Indriani MPD, kemudian kepada Guru Pamong Bapak Muhammad Marwan SPD, kemudian berikutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman PPG yang begitu banyak memberikan support, dukungan, sehingga jatuh bangunnya kami saat proses dalam PPG itu kami bisa berdiri di sini pada tahap uji kinerja. Semoga kami semua dapat lulus di uji pengetahuan nanti. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah saya, Ibu Suhaili SPD MPD, kepada guru dan semua staf SDN 4 Sukadana, dan semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan nama. Terima kasih. Dan saat ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua agar kita melaksanakan tugas sebaik mungkin dan jangan pernah setengah hati menjadi guru, karena siswa kita telah memberikan sepenuh hatinya untuk menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi, jadilah guru yang profesional, guru yang personal, guru yang menginspirasi bagi semua, sehingga para anak didik yang sudah kita ajar sukses dunia akhirat. Terima kasih dan sampai jumpa.